Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Warada 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam anna yawmal jumu'ati sayyidul ayyami wa 'idul muslimin wa 'anis salafis salih anna al-khutbata fiha makana rak'atain. فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي فرض الجمعة للمؤمنين لنكون من الذاكرين. والصلاة والسلام على رسول الله حبيب الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الذي أرسل رحمة للعالمين وباقتداء سنته الشريفة أصبحنا للمتقين إماما. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا الحبيب الكريم نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali ibadah Jumat ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sekian hamba Allah yang masih berkehidupan sampai detik ini, kita yang masih diberikan kekuatan, diberikan anugerah oleh Allah untuk beriman sampai detik ini. Kita bersyukur di antara sekian hamba Allah yang mengaku dan menyatakan beriman kepada Allah, kita yang masih diberikan kemampuan oleh Allah membuktikan keberimanan kita kepada Allah dengan menunaikan ibadah Jumat berjamaah. Untuk itulah panggilan Jumat dibuka oleh Allah dengan kata iman, dipanggil dengan menggunakan lafaz iman untuk menyentuh kedalaman hati setiap insan yang mengatakan saya beriman. Pembuktiannya, ia menyeru kemudian dan mengikuti panggilan saat muadzin menyampaikan dengan panggilan indahnya menyebut nama Allah sebagai gambaran dari perintah Allah di Quran surah ke-62 ayat ke-9 itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Hai seluruh yang menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
Ya harfun nida linida'il qarib wal mutawassit wal ba'id. Huruf untuk memanggil semua objek dari semua jarak, yang dekat, yang menengah, yang jauh. Disebutkan 361 kali kurang lebih dalam Al-Quran. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya berfungsi munada untuk menguatkan, haknya tanbih untuk mengingatkan. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, menunjuk semua kalangan tanpa batas. Besarkah, kecilkah, tuakah, mudakah, punya kedudukankah, berlimpah hartakah, orang biasakah. Ya ayyuhalladzina amanu, hei semua kalangan dimanapun berada, sepanjang kalian mengaku, mengatakan saya memiliki iman, maka buktikan keimananmu itu. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Jika telah tiba panggilan menyeru kepada kita menunaikan ibadah Jumat itu, maka iman itu akan meminta dan menuntut kepada kita untuk merespon panggilan iman itu dan bergegas kita menyiapkan diri untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Jumat ini, Jumat kedua di bulan Al-Muharram 1446 Hijrah, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat terbaik di antara sekian Jumat yang pernah kita lalui. Hadirin, dari catatan khatib yang sangat sederhana, seorang yang telah baligh atau setidaknya melewati masa baligh hingga berusia 20 tahun setidaknya telah menunaikan Jumat dalam hidupnya kurang lebih sebanyak 560 kali. Jika ia berusia 30 tahun, maka kurang lebih dia telah menunaikan ibadah Jumat dalam hidupnya sebanyak 1060 kali. Jika ia berusia 40 tahun, maka kurang lebih ia telah menunaikan Jumat dalam hidupnya sebanyak 1560 kali. Demikian seterusnya dalam hitungan dan statistik dimaksud. Pertanyaannya, dari sekian Jumat yang telah kita tunaikan, ratus dan ribu kali sujud rukuk mendengarkan khutbah yang telah kita lalui, adakah setiap orang beriman yang menunaikan Jumat itu telah memahami hakikat di balik ibadah Jumat? Mengapa disebut dengan Jumat? Mengapa disyariatkan Jumat? Kenapa tidak dikhususkan dengan ibadah zuhur saja? Mengapa mesti ada khutbah? Mengapa salatnya 2 rakaat? Atau jangan-jangan Jumat selama ini hanya menjadi ibadah formalitas pekanan, datang, duduk mendengarkan khutbah, kadang mengantuk, sebagian tertidur, lantas menunaikan salat 2 rakaat dan pulang begitu saja? Apakah itu Jumat yang diinginkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang dipraktekkan Rasulullah SAW dalam kehidupannya? Atau adakah hikmah yang menjadikan Jumat ini istimewa, yang dengan itulah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki mengganti zuhur khusus di hari itu dengan ibadah Jumat? Hadirin rahimani wa rahimakumullah, hari Jumat di era jahiliyah sampai kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai diangkat menjadi nabi dan rasul, sampai beliau berdakwah kurang lebih 10 tahun setelah diangkat nabi dan rasul, nama Jumat itu belum muncul. Masyarakat di era itu menyebut hari ini dengan nama Yaumul Arubah. Mereka namakan setiap hari dengan nama hari hitungan kecuali hari kelima. Hari pertama disebut dengan Al-Ahad, kedua disebut dengan Al-Itsnain, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Senin. Ketiga disebut dengan Yaumut Thalatha, hari ketiga, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Selasa. Hari keempat disebut dengan Yaumul Arbi'ah, dari kata arba'ah, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Rabu. Hari kelima disebut dengan Yaumul Khamis, khamsah,
kita namai, kita serap dengan nama hari Kamis. Dari hari Ahad pertama sampai hari kelima, maka mereka terbiasa menjalani aktivitas kehidupan dengan bekerja keras untuk mengumpulkan harta benda dan materi keduniaan. Ada yang merantau, ada yang berdagang, ada yang mencari peruntungan lewat jimat dan undian, ada yang mencoba menuliskan syair untuk dijual. Hasil seluruh kerja keras itu, setiap akhir pekan akan dihadirkan, mereka berkumpul di pusat-pusat hiburan yang diberi nama dengan aswaq. Ada suq Dumatu Jandal, ada suq Uqab, sebagian bertempat di Mekah, sebagian bertempat di Taif, dan puncaknya perlombaan terbesarnya untuk mengukur siapa yang paling banyak hartanya, siapa yang paling bagus syairnya, siapa yang paling hebat jimatnya. Maka mereka akan berkumpul di tempat prestisius bernama Jabal Qubais yang berada tepat bukitnya di atas Ka'bah Al-Musyarrafah. Maka orang yang hartanya paling banyak diangkat jadi hartawan terpandang, yang syairnya paling bagus akan ditulis dengan tinta emas, lalu dikaitkan dengan sebuah kain, dilindungkan di Ka'bah yang kelak akan diganti menjadi kain kiswah yang seperti kita kenal sekarang. Dulu disebut dengan Al-Mu'allaqatis Saba', 7 karya terbaik dari syair hasil perenungan 5 hari yang kemudian dilombakan di hari yang ke-6. Maka ketika mereka berkumpul hanya untuk pesta, menunjukkan harta, menikmati kerja keras dan bangga sebagai orang Arab, mereka namakan hari yang ke-6 ini dengan nama Yaumul Arubah. Hari untuk pesta, hari untuk menghabiskan akhir pekan, melepas penat, hanya untuk foya-foya, menikmati dunia. Dan mereka menyimpulkan, wa ma yuhlikuna illa dahr, nikmati aja mumpung hidup, karena tidak ada kehidupan setelah kematian. Mumpung di dunia nikmati, hasil kerja nikmati, berangkat gelap, pulang gelap, semua hanya untuk kenikmatan, bekerja untuk dunia, dan tidak ada yang menghentikan langkah kami dalam hidup ini kecuali kematian. Itulah yang terjadi realitasnya di kalangan masyarakat jahiliyah. Sesaat sebelum Nabi hijrah ke Yathrib, yang kelak akan bernama Al-Madinah Al-Munawwarah, maka Allah berkenan ingin merubah kebiasaan orang beriman dalam menata waktunya, menghabiskan akhir pekannya untuk menunjukkan berbeda kebiasaan orang beriman dengan yang belum beriman. Berbeda kebiasaan orang beriman dalam menjalani hari-harinya, berbeda kebiasaan orang beriman dalam menjalani kumpul-kumpulnya, berbeda kebiasaan orang beriman dalam menyikapi dunianya. Maka sesaat sebelum hijrahnya Nabi SAW ke Al-Madinah Al-Munawwarah, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surah yang diberi nama dengan nama hari untuk mengganti nama awal bernama Yaumul Arubah. Diletakkanlah dalam susunan mushaf di nomor yang ke-62, turunlah khususnya ayat yang ke-9. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Hadirin, ayat ini dibuka dengan kalimat iman, dan hukum dalam ulumul Quran mengatakan sepanjang seruannya menggunakan kalimat iman, maka hukumnya mencakup bagi seluruh yang menyatakan beriman saja. Jika ayatnya tidak menggunakan kata iman, ya ayyuhan nas, maka hukumnya universal, yang tak beriman pun bisa mendapatkan manfaatnya. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, hei semua manusia, makanlah engkau bekerja mendapatkan kebutuhan untuk dirimu dengan cara yang halal, legal, dapatkan dengan cara yang baik. Jangankan orang beriman, yang tak beriman pun sama kerja, sama makan, sama menempuh dengan cara yang benar. Tapi bila ayatnya dibuka dengan kalimat iman,
Maka semua yang berkata dan mengaku saya beriman tercakuplah dalam ayat ini dan berkomitmen dengan imannya untuk membuktikan keimanannya dengan menunaikan semua ketentuan yang terkait dengan ayat dimaksud. Maka ayatnya yang pertama Allah sampaikan, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Allah merubah untuk orang beriman nama al-arubah menjadi yaumul jumu'ah. Jumat itu anugerah, Jumat itu istimewa. Karena itulah Bilal tadi mengingatkan sebelum khutbah dimulai, Sayyidul Ayyam. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis yang didokumentasikan oleh Imam Abu Daud dalam Sahih Abu Daud, nomor hadis 1047, diriwayatkan dari Aus ibnu Abi Aus dari Nabi SAW. Beliau bersabda, inna afdala yaumin ayyamikum yaumal jumu'ah. Inna afdala ayyamikum yaumul jumu'ah. Hari paling istimewa, hari paling agung untuk kalian insan beriman, yaumul jumu'ah, hari Jumat. Hadirin, mengapa diganti dengan menggunakan kata Jumat? Apa artinya Jumat? Mengapa disebut dengan Jumu'ah dan mengganti kata arubah? Hadirin, al-Jumu'ah berasal dari kata jama'. Fi'ilnya jama'a, yajma'u. Sifat dasarnya Jumu'ah menggunakan ta. Dia memiliki 3 arti. Yang pertama berkumpul, yang kedua saling mengenal di antara yang kumpul, yang ketiga saling mengisi di antara yang berkumpul. Datang, kenali, bersinergi dan mengisi. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala merubah nama arubah menjadi Jumu'ah, seakan memberikan kesan kepada kita semua, orang beriman tidak dilarang berkumpul, orang beriman tidak dicegah berkumpul, tapi orang beriman mesti memberikan kesan dan pesan positif kepada yang belum beriman. Dan siapapun, Islam mengajarkan kepada kita, sekalipun berkumpul ada manfaatnya, ada istimewanya, ada bedanya. Maka ketika ini dijadikan ibadah dengan nama Jumu'ah, seakan pesan ini ingin memberikan sebuah pelajaran yang dalam. Diinginkan yang datang Jumat tidak sekedar datang, duduk, kenali siapa yang datang, siapa yang hadir di samping kanan kita, siapa yang duduk di samping kiri kita, siapa yang ada di belakang kita, siapa yang ada di depan kita. Setelah itulah kemudian kita saling mengisi, bukan hanya sekedar duduk, tapi jadikan pertemuan itu untuk saling mengenal dan mengisi satu di antara kita. Itulah Jumat yang terjadi dan dipraktekkan di era Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satu pun yang terjadi dalam Jumat Nabi kecuali Nabi mengetahui siapa yang datang dan mengenalkan setiap orang baru yang datang ke masjid Nabi. Seorang bernama Sulaik dari Ghatafan, disebut dengan Sulaik al-Ghatafani, bukan penduduk lokal Madinah di masa lalu. Datang di hari Jumat, masuk masjid, Nabi sedang berdiri menyampaikan khutbahnya, lalu Sulaik lantas duduk dan ingin langsung menyimak khutbah Nabi. Maka Nabi dengan indahnya menyampaikan sebuah pesan, dibuat umum supaya tidak menyinggung secara personal akhlak Nabi SAW. Maka beliau mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjida wa arada an yajlisa fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Jika ada di antara anda masuk masjid berniat i'tikaf, duduk mendengarkan sesuatu atau ibadah menetap sementara, maka hendaknya dia menunaikan salat 2 rakaat sebelum dia duduk. Ini yang kita kenal dengan salat tahiyatul masjid. Tapi tahukah kita asbab nuzul dan pesan di balik itu? Kata sebagian ulama hadis, khususnya dalam mazhab Maliki, Nabi bukan sekedar ingin menunjukkan tentang dalil tahiyatul masjid, karena penduduk Madinah sudah mengetahui apa yang Nabi sampaikan sebelumnya.
Orang yang tinggal di Madinah sudah tahu, masuk masjid ingin duduk, salat 2 rakaat tahiyatul masjid, hukumnya sunnah. Mengapa Nabi tegaskan kembali? Karena Nabi ingin menunjukkan pada penduduk lokal yang datang dalam Jumat, ini ada saudara kita datang, dia datang bukan dari wilayah sini, kenali siapa dia, datang dari mana, kebutuhannya apa. Jangan sampai ia meninggalkan masjid pasca Jumat kecuali selesai seluruh hajatnya. Jadi ketika Nabi menyampaikan kalimat itu, para sahabat mengerti yang dimaksud bukan hanya menegaskan tahiyatul masjid, tapi Nabi menginfokan ada saudara baru kita datang, ada orang yang bukan tinggal di wilayah sini. Itulah sebabnya kita sering mendengar kisah viral di era Nabi SAW. Tidak pernah ada orang datang ke masjid kecuali penduduk lokal berebut untuk memberikan kebutuhannya. Datang haus pulang hilang hausnya, datang lapar pulang hilang laparnya. Bahkan mereka berlomba ketika ada yang mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah," seorang datang dan meminta untuk bersinggah. Nabi mengatakan, siapa yang ingin menjamu orang ini? Semua mengangkat tangan untuk menjamunya. Walaupun yang pertama menjamu seperti kita ketahui orang yang hidupnya sederhana, bekal di rumahnya hanya cukup untuk suapan anak-anaknya, tapi dengan bangganya ia pulang ke rumah mengabarkan pada istri dan keluarganya, kita mendapat tamu kehormatan Rasulullah SAW, kita mendapatkan kesempatan pahala. Maka istri langsung menidurkan anak-anaknya dalam keadaan lapar, menyiapkan hidangan. Suami hanya dihadapkan pada bagian piringan kosong, tamu makan dalam keadaan cahaya yang diredupkan. Lantas tamunya merasa kenyang esoknya dan pulang. Satu keluarga masih menahan lapar demi memuliakan tamu dan keberkahan dari ibadah yang mereka dapatkan di masjid. Maka menghadaplah kepada Rasulullah SAW keesokan harinya dan diberikan kabar gembira dengan turunnya Quran surah ke-59 Al-Hasyr ayat 9 sampai 10 itu, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itulah Jumat. Jadi yang diharapkan pada Jumat ini, Anda datang, duduk, kenali, karena boleh jadi setiap hari jamaah yang kita lihat itu-itu saja. Jumat mungkin akan datang dari kota yang berbeda, kabupaten yang tidak sama, kecamatan yang beragam. Datang, kenali, bikin jaringan, bersinergi. Yang sakit tak mampu ke rumah sakit, dia mendapatkan dokter di situ memberikan resep yang sederhana. Yang tidak punya pekerjaan bertemu dengan orang yang punya lapangan pekerjaan, dia mendapatkan solusi. Masjidnya punya database-nya, datang ia saling berbagi. Itulah yang disebut dengan Jumat berkah dan Jumat solusi. Itulah Jumat. Jadi yang diharapkan bukan sekedar Anda datang, duduk, mengantuk, kadang tidur, sebagian bikin khutbah sendiri, setelah itu sholat 2 rakaat dan pulang. Kalau cuma kumpul, jangankan yang belum beriman, jangankan yang sudah beriman, yang belum beriman pun mampu berkumpul. Lantas apa bedanya perkumpulan Jumat dengan perkumpulan yang lainnya? Mengapa tempatnya jami' yang menghimpun? Saudara perhatikan, namanya Jum'ah, tempatnya jami' yang datang al-mujtama' al-islami. Masalah yang dibahas syu'unul ijtimaiyah, semua terambil dari akar kata yang sama, jama'ah. Itulah Jumat. Karena itulah hadirin sekalian, jika ini mampu kita terapkan dalam kehidupan, maka seluruh umat Islam akan terjaga dalam persatuannya, akan terjaga dalam persaudaraannya, akan terjaga dalam kerukunannya, dan akan terjaga dalam kekompakannya. Itulah yang menjadikan surat Al-Jumu'ah diapit dengan surat As-Saff, surah ke-61 As-Saff, yang menyatukan, yang menguatkan menjadi satu bangunan. Kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'da idza ishtaka minhu udwun. Kalau satu merasakan sakit, yang lainnya ikut membantu. Itulah Jumat. Apakah Jumat itu sudah sampai pada kehidupan kita sampai detik ini? Jangan-jangan kita pulang dari Jumat tidak sadar tetangga dekat kita berada dalam kesulitan, saudara kita butuh perhatian, kerabat kita membutuhkan uluran tangan. Untuk itulah dengan kesadaran dimaksud, jadilah Jumat menjadi sayyidul ayyam, penghulu hari sekaligus idul usbu' lil muslimin, rayanya orang Islam di setiap pekan. Ini hari raya, saudara. Jumat itu raya kita, kebanggaan kita.
Hakikatnya hari raya bukankah setelah itu kita saling bersalaman, saling mengenal, saling mengisi, saling berbahagia? Di mana Jumat yang diinginkan oleh Quran dan Sunnah itu sekarang? Pergi ke mana makna Jumat yang diharapkan dan diajarkan oleh Nabi itu? Dari situlah kemudian kita kehilangan makna, sehingga yang kita dapatkan saling menjatuhkan, bahkan di antara orang yang mengaku beriman. Ada yang mencela, ada yang meruntuhkan kehormatan, dan saat bersama dia mengatakan saya beriman. Bagaimana kita membawa pertanggungjawaban itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Untuk itulah fas'au ila dzikrillah. Jika kesadaran itu telah hadir, bergegaslah kita zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena satu saat kita akan dikumpulkan kembali kepada Allah. Kehidupan ini tidak abadi, dan pada akhirnya kita berharap dikumpulkan satu golongan yang disebutkan dalam surat Az-Zumar itu, ilal jannati zumara, kompak bersama sebagai umat Rasulullah menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala yang dipimpin oleh Sayyidul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Ud'ullaha yastajib lakum jami'an. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad faza al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, sebelum kita berdoa dan menutup khutbah yang singkat ini, perkenankan khatib menegaskan dengan singkat, Jumat adalah ibadah yang bukan hanya mengumpulkan kita di jami' masjid besar untuk datang, duduk mendengarkan khutbah, salat 2 rakaat dan pulang. Kita diminta untuk menunjukkan kesan sebagai orang beriman yang berbeda dengan kebiasaan yang belum beriman. Orang beriman bukan hanya kerja berangkat gelap, pulang gelap, tiap akhir pekan pesta, menghabiskan harta tak ingat Allah. Orang beriman, dia berusaha meniti setiap waktunya untuk menyiapkan bekalnya pulang kepada Allah. Bekal yang menjadikan kita ingat dan dekat dengan Allah, dalam bahasa Al-Quran disebut dengan zikir. Untuk itulah salat disebut dengan zikir. Quran surah ke-20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Kalimat thayyibah setelah salat disebut dengan zikir. Quran surah ke-4 ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Al-Quran, kita baca Quran, menghafal Quran disebut dengan zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Quran surah Qaf di ayat 17, 22, 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Semua kegiatan yang menjadikan kita ingat Allah dan punya bekal untuk pulang disebut dengan zikir. Setiap pekan kita kumpul untuk saling merenung, bertanya, menatap saudara-saudari kita. Kalau hari ini diwafatkan, sudah siapkah bekal kita untuk pulang? Jangan-jangan selama ini sibuk mencari dunia. Maka Allah sampaikan setiap Jumat, perhatikan lanjutan hadisnya. Fihi khuliqa Adamu wa fihi qubida. Di hari Jumat itu Adam dihidupkan dan di hari itu ia wafat. Jadi renungannya bukan hanya kehidupan, bukan hanya setiap pekan mengoreksi dapat berapa pekan ini, omsetnya berapa, kedudukan sudah naik atau belum, pangkat, jabatan, ilmu, ijazah bagaimana. Pertanyaan Qur'annya, kalau kamu meninggal hari ini, bekal kamu apa untuk pulang?
Anak kecil mata tak bisa melihat, usia 4 tahun dia berusaha menghafal Quran sampai khatam 30 juz. Ditanya oleh seseorang, kisah nyata, jika engkau diperkenankan oleh Allah untuk dijawab doamu, apa yang kau minta? Dia katakan, wallahi saat saya berada di hadapan Allah sendirian dihisab, tidak ada ayah yang menemani, tidak ada ibu yang bahkan pernah mengandung, au kama qal, saya akan berkata kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, jika bekal yang aku kumpulkan untuk menghafal Quran selama hidup dalam keadaan mataku buta belum cukup mendapatkan rahmatmu hingga saat ini, maka mohon ringankan siksaku di neraka dengan Quran yang telah aku hafalkan ini. Hadirin, seorang anak menghafal Quran untuk menghadap Allah, dia berzikir dengan Qurannya. Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, sampai detik Jumat ini belum mampu membuka mushaf untuk membaca, berapa tahun lagi yang diperlukan? Ada orang sudah tahajud, sudah duha, sudah mengerjakan beragam sunnah. Anda dipanggil untuk sholat jamaah yang fardu saja belum tergerak bergegas datang. Berapa banyak panggilan dibutuhkan untuk membuat kita khusyuk mendengar zikir kepada Allah. Keinginan masuk surga, surganya Firdaus bersama Nabi, nggak mau masuk neraka. Ditanya tiap pekan oleh Allah, fas'au ila dzikrillah, mana bekalmu? Mana bekalmu? Itulah yang menjadikan kita berkumpul. Barangkali yang kita lihat seorang alim, ahli masjid, yang membuat kita gemar meningkat ibadah lagi. Pulang ke rumah, ajak keluarga, ingatkan saudara-saudari kita. Mudah-mudahan dengan itu Jumat ini menjadi berkah, bukan karena makanannya, tapi ziyadatul khairi wastimraruhu. Berubah dari Jumat ini mendengar khutbah semakin lebih baik, semakin ingat Allah, dan konsisten menjaga itu sampai husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Faqala ta'ala alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Allahumma nahmaduka hamdan kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka shukran kama 'allamtana an nashkurak antal muqaddim wa antal muakhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma nusalli wa nusallimu ala habibikal karim rasulikal mustafal amin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi hadhil jumu'ati ya rabbal alamin kama barakta ibadakas salihin fi kulli jumu'ah. Ya Allah, anugerahkan kami keberkahan di Jumat ini seperti Engkau berkahi orang-orang baik terdahulu yang Engkau berkahi di setiap Jumat. La tada'na fi maqamina hadha fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jika ada yang datang ke Jumat ini membawa dosa, jangan biarkan yang meninggalkan Jumat ini kecuali Engkau telah gugurkan seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada di antara kami yang datang membawa kegelisahan, maka jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala asiran illa yassartah, jika ada yang datang di antara kami membawa kesulitan di rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya, maka mohon ya Allah angkat dan hilangkan seluruh kesulitannya. Allahumma wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fiha laka ridhan wa fiha lana salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma hadil kullal asat liyatubu ilaika fi hadhihi lahadatil mubarakah. Ya Allah, mohon sentuh hati-hati pelaku maksiat yang hadir di Jumat ini ya Allah, atau kerabatnya yang menjadi tetangga di masjid ini ya Allah, sentuh hatinya untuk bertobat di hari ini. Kami menyayangi mereka ya Allah, jangan sampai wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Allahumma hdi ya Allah kullal aba liyatubu ilaika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikan hidayah kepada para ayah yang menunaikan Jumat agar bertobat di hadapan-Mu. Dan ampuni kedua orang tua jika memang anak-anak bermaksiat karena kelalaian kedua orang tuanya. Allahumma ahfad biladana wa barik khasatan ya Allah hadhil qaryah tamaman mubarakah. Ya Allah, mohon berkahi desa ini, kota ini, tempat ini dengan keberkahan yang baik yang sempurna dari-Mu. Jangan biarkan ada setiap tapak di daerah ini ya Allah terjadi maksiat di dalamnya. Allahumma ahfad biladana Indonesia waj'alha baldatan thayyibatan wa anta tardaha. Wahdi umara'aha wa ru'asa'aha ya Allah liyahtadu ila hidayatik wa liyakhaffifu hasabahum yawmal qiyamah. Ya Allah, mohon jaga negeri kami Indonesia. Ya Allah, jadikan negeri kami negeri yang makmur, yang berkah. Berikan hidayah pada para pemimpinnya di setiap level
agar bersikap adil dalam kepemimpinan yang meringankan hisab mereka di hari kiamat. Jadikan pemimpin dan rakyat saling mencintai. Jauhkan ya Allah dari perpecahan. Satukan kami dalam kebaikan. Wahfadh ulama'ana waj'alhum mukhlasin lakad-din. Ya Allah, mohon jaga para ulama kami, berikan kesehatan dan kekuatan dengan ikhlas berdakwah, mencerahkan umat, jauhkan dari perpecahan. Allahumma ya khairan nasirin, Allahumma ansur ikhwatana fi Filistin, Allahumma hadil masjid al-aqsa wa khaffif hisabana yawmal qiyamati an dha'fina fi nusratil aqsa ya arhamar rahimin. Ya Allah, anugerahkan pertolonganmu ya Allah kepada saudara-saudari kami di Palestina. Ya Allah, berikan pembebasan kepada Masjid Al-Aqsa dan berikan kami kemampuan untuk salat di Masjid Al-Aqsa sebelum wafat kami ya Allah. Dan kami mohon ampun ya Rabb, kami mohon ampun, ringankan hisab kami di hari kiamat karena kelemahan kami membela saudara-saudara kami di Palestina. Kelemahan kami ya Allah yang tidak mampu membentengi Al-Aqsa. Allahumma khafif hisabana yaumil qiyamah, ya Allah, ringankan hisab kami di hari kiamat. Allahumma alif baina qulubina wajma'na fi kulli khair kama tuhibbu wa tarda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ij'alna minal musallin al muttaqin bihubbika ya arhamar rahimin wa alhiqna ma sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, satukan kelak kami di hari kiamat bersama Rasulullah yang kami rindukan, kami cintai. Jangan sampai perbuatan kami memisahkan kami dengan baginda Rasulullah. Kami rindu kepada Rasulullah ya arhamar rahimin. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah yarhamukumullah.